Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 bersama saya Ibu Trining Puspitani Sejatmiko. Kali ini kita akan belajar tentang pH asam basa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang berguna, rezeki yang baik, dan amal yang baik diterima. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita mempelajari konsentrasi larutan asam basa. Menghitung derajat keasaman atau pH dimulai dari menentukan konsentrasi asam atau basa suatu larutan. Yang pertama kita akan menentukan konsentrasi asam kuat. Yang termasuk asam kuat adalah HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, dan HClO4, asam perklorat. Ini kalian usahakan hafal ya, jenis-jenis asam kuat. Mana saja senyawa yang merupakan asam kuat. Contoh soalnya, hitung berapa konsentrasi H+, ini tanda kotak ini menunjukkan konsentrasi ya, tanda konsentrasi. Hitung konsentrasi H+ dalam larutan asam sulfat 0,1 m. Maka kita harus mengionkan. Nah, H2SO4 itu harus kita ionkan menjadi 2H+, ini 2 yang di bawah ini ya, 2 indeks menjadi 2 koefisien. 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, 2 indeks ini kalau jadi ionnya anion, SO4 ini anion ya, itu menjadi 2- ya. Dan 2 ini, 2H2, nah 2-nya juga menjadi koefisiennya H+, karena ini menentukan konsentrasinya ya. Nah, berarti H2SO4-nya 0,1 m, maka 2H+-nya dikalikan 2, 0,2 m. Jadi konsentrasi H+ adalah 0,2 m. Basa kuat. Nah, kita akan menentukan bagaimana konsentrasi basa kuat. Yang termasuk basa kuat adalah KOH, kalium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, BaOH 2 kali, barium hidroksida, SrOH 2 kali, strontium hidroksida. Contoh soalnya, hitunglah konsentrasi OH- dalam larutan 50 ml CaOH 2 kali 0,05 m. 0,05 m. Maka seperti tadi kita akan mengionkan larutan CaOH 2 kali. Ya, CaOH 2 kali diionkan menjadi Ca2+ Aki ditambah 2OH-. Berarti kalau basa kuat konsentrasinya pasti dari OH-nya ya. Nah, ini kita tuliskan kalau CaOH 2 kalinya CaOH 2 kali konsentrasinya 0,05 m. Jadi kalau 2 kalinya berarti 2 kali 0,05 m sama dengan 0,1 m. Jadi konsentrasi OH- adalah 0,1 m. Sekarang kita belajar menghitung konsentrasi asam lemah. Asam lemah merupakan senyawa elektrolit lemah karena hanya sebagian kecil yang terionisasi sehingga membentuk reaksi kesetimbangan. Contohnya reaksi Ha. Ha ini misalnya asam lemah ya. Larutan asam lemah terionisasi menjadi ion H+ Aki ditambah ion A- Aki. Harga konstanta kesetimbangan ionisasi asam atau Ka. Jadi kalau ada asam lemah itu ada istilah Ka. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Ini berarti konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Sama waktu kita belajar kesetimbangan ya. Kemudian karena konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi amin, ini konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi amin, maka
Konsentrasi H plus kalikan konsentrasi amin sama dengan konsentrasi H plus kuadrat ya. Maka Ka sama dengan, nah ini H plus kali amin, jadi kita ganti H plus kuadrat. Ka sama dengan konsentrasi H plus kuadrat dibagi konsentrasi Ha. Nah ini catatannya ya. Jadi H plus sama dengan, kalau yang ditanyakan H plus sama dengan akar ya. H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi Ha, atau H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam lemah. Selain Ka, derajat ionisasi juga menunjukkan kekuatan asam. Hubungan alfa dengan Ka dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, derajat ionisasi ini sama dengan alfa ya. Jadi kalau rumus asam lemah dengan basa lemah berarti nanti kita punya alfa. Maka rumusnya, ini catatan juga rumus yang kesekian, ya, rumusnya banyak ya. Jadi alfa sama dengan akar Ka per konsentrasi asam lemah atau konsentrasi Ha. Ini rumus yang ini juga dihafalkan. Alfa sama dengan akar Ka dibagi konsentrasi asam lemah. Nah, contoh-contoh asam lemah itu banyak sekali. Ini contohnya saja: asam fluorida, asam karbonat, asam sianida, HCN ya, CH3COOH, asam asetat, H3PO4, asam fosfat, H2S, asam sulfida, H2C2O4 namanya asam oksalat. Ini rumus-rumus tentang asam lemah yang harus kita hafalkan. Contoh soal yang kedua, tentukan konsentrasi H plus dari larutan CH3COOH 0,1 m. Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau soal itu ada Ka, kamu pasti dia adalah asam lemah. Ya, cirinya asam lemah atau tidak pas kita lupa ini lemah apa kuat ya, kamu cek. Kalau soalnya ada Ka berarti dia adalah asam lemah. Kemudian kita masukkan rumusnya, konsentrasi H plus sama dengan, karena asam lemah seperti tadi, akar Ka kali Ha. Ha adalah asam lemah. Asam lemahnya siapa? CH3COOH. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali konsentrasi CH3COOH. Berarti masukkan angkanya. Konsentrasi akar Ka itu ketemunya 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 min 1 sama dengan akar 10 min 3. Ini 10 min 3 dari mana? Tentu kalian tahu, berarti ini kan sama dengan akar 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 5 kali 10 min 1 sama dengan 10 min 6. Kalau ini akar berarti sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 2 ya, sama dengan 10 pangkat min 3M. Jadi konsentrasi H plus pada CH3COOH adalah 10 pangkat min 3M. Sekarang kita akan belajar konsentrasi basa lemah. Contoh basa lemah, NH3, BeOH 2 kali, AlOH 3 kali, dan lain-lain. Masih banyak ya contohnya. Basa lemah merupakan senyawa elektrolit lemah sehingga dalam air hanya sedikit mengalami ionisasi dengan reaksi kesetimbangan. Contohnya BOH. BOH ini dianggap basa lemah ya. Ini basa lemah setimbang menghasilkan larutan basa lemah Aki. Larutan basa lemah setimbang menghasilkan ion B plus Aki ditambah OH min Aki. Ini elektrolit lemah ya, jadi dia hanya mengalami sebagian ionisasi saja. Maka OH- sama dengan, rumusnya hampir sama dengan tadi ya, hampir sama dengan asam lemah, cuman Ka-nya kita ganti Kb. OH- sama dengan akar Kb kali konsentrasi basa lemah. Nah ini dihafalkan. Nah ini catatan kita yang berikutnya. Kemudian Kb adalah tetapan kesetimbangan ionisasi basa. Hubungan Kb dengan derajat ionisasi atau alfa
dirumuskan. Nah, derajat ionisasinya atau alfa dirumuskan sama seperti tadi. Berarti alfa sama dengan akar Kb dibagi basa lemah, dibagi konsentrasi basa lemah gitu ya. Alfa sama dengan akar Kb dibagi konsentrasi basa lemah. Contoh soal yang ketiga, berapa konsentrasi OH- dari 0,04 mol NH3 dalam 100 ml larutan jika Kb sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini soalnya kita mulai dari mol ya. Nih, kita mulai dari mol dan diketahui mililiter. Kalau soal-soal yang tadi yang sebelumnya sudah dalam molaritas. Nah, kalau ini belum ketemu molaritasnya, berarti gimana? Harus dicari dulu rumusnya molaritas. Jawab. Nah, konsentrasi NH3 ini kan dalam satuan konsentrasi ya. Kalau konsentrasi itu kalau dari mol berarti mol per liter gitu ya. Sama dengan 0,04 mol dibagi 0,1 liter. 100 ml kita jadikan liter. 0,1 liter sama dengan 0,4 m. Kemudian berapa konsentrasi OH-nya? Nah, konsentrasi OH- dari NH3 sama dengan akar Kb. Kb-nya ketemu 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi NH3-nya 0,4 m. Kita masukkan 10 pangkat min 5 kali 4 kali 10 min 1. Berarti ini kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Nih, berarti akar 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan, nah ini kan sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, akar 4-nya itu 2, 10 pangkat min 6 kalau diakarkan jadi 10 pangkat min 3. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 M. pH asam basa. pH atau power of hydrogen suatu larutan menyatakan derajat atau tingkat keasaman suatu larutan. Menurut Sorensen 1868 sampai 1939, pH merupakan fungsi logaritma negatif dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan. Besarnya pH dirumuskan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Makanya kita belajar dulu menghitung konsentrasi H+ sebelum menghitung pH. Konsentrasi OH- dalam larutan digunakan rumusan POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi dua rumus ini dihafalkan ya. Kalau pH berarti konsentrasinya asam, kalau POH berarti konsentrasi basa. Dalam kesetimbangan air terdapat tetapan kesetimbangan. Kw sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. K ini konstanta ya, W-nya itu water, air. Jadi ini juga rumus, Kw sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. PKW sama dengan pH ditambah POH. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kw sama dengan 10 pangkat min 14. Jadi ini kamu hafalkan ya. Kalau Kw tidak diketahui soalnya, di soal tidak ada keterangan berapa Kw, berarti Kw itu besarnya 10 pangkat min 14. Sehingga dapat disimpulkan pH plus POH sama dengan 14. Jadi jumlah pH itu paling banyak itu 14, tidak ada yang lebih dari 14. Jadi rumusnya pH plus POH sama dengan 14. Sifat larutan asam jika pH kurang dari 7, sifat larutan basa jika pH lebih dari 7, sifat larutan bersifat netral jika pH sama dengan 7. Ini adalah alat ukur pH, namanya Universal Test Paper. Jadi kalau kamu di laboratorium nanti kita ketemu alat yang seperti ini ya. Ini berarti ini asalnya dari kertas ini ya, paper atau indikator universal. Kita biasanya pakai seperti ini. Ini adalah sticknya. Ya, ini dari kertas semuanya. Kemudian stick ini kita masukkan ke larutan yang bersifat asam, basa, atau netral. Nanti kita hitung pH-nya setelah kita celupkan, ini warnanya akan berubah sesuai dengan pH-nya. Kemudian pH-nya dicocokkan di sini.
mana warna yang sesuai dengan warna-warna ini. Nah, itulah pH-nya. Ya, ini jadi indikator universal atau universal test paper. Jadi berasal dari kertas. Contoh soal yang keempat, soalnya hitunglah pH larutan CH3COOH 0,001 M. Diketahui Ka CH3COOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Ada Ka berarti pasti dia lemah ya, pasti dia asam lemah. Maka kita pastikan larutan CH3COOH adalah asam lemah. Lalu rumusnya asam lemah gimana? Nah, ini harus hafal ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam lemah. Ini konsentrasinya 0,001 M kita masukkan. Nah, ini 1 kali 10 pangkat min 5 kali 1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 4. Ini berarti kan akar 10 pangkat min 8. Ini ya, akar 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, berarti kita masukkan ke rumusnya pH sama dengan min log konsentrasi H+, konsentrasinya 10 pangkat min 4, berarti dimasukkan min log 10 pangkat min 4. Nah, berarti pH-nya sama dengan 4. Min log 10 pangkat min 4 itu jawabannya sama dengan 4. Jadi pH larutan CH3COOH 0,001 M adalah 4. Contoh soal nomor 5, berapa pH larutan BaOH 2 kali 0,05 M? Jawab, BaOH 2 kali adalah basa kuat. Nah, karena dia basa kuat, maka kita harus mengionkannya untuk mengetahui berapa OH- yang dihasilkan. BaOH 2 kali berarti terion menjadi Ba2+ ditambah 2 OH-. Di sini diketahui konsentrasinya 0,05 M. Kemudian OH-nya pasti 2 kalinya ya. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 0,05 sama dengan 0,1 M. Maka kita tentukan POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 10 pangkat min 1 ya. POH sama dengan min log 10 pangkat min 1. Kalau min log 10 pangkat min 1 berarti dia hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian kita masukkan rumus lagi yang ditanya pH kan. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Ya, berarti jawabannya pH larutan BaOH 2 kali 0,05 M adalah 13. Nah, ini terbukti ya, karena dia basa maka pH-nya di atas 7. Lebih dari 7 karena mendekati 14 berarti dia termasuk basa yang kuat. Materi kita sudah selesai ya, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Anak-anak pelajari berbagai macam ilmu. Orang yang berilmu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.